Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahyang Ikaleni Wijayani, NDH 05, peserta Latsar CPNS Angkatan 14 LAN KDOD Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat jurnal harian terkait dengan tema akuntabilitas yang materi sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Ika. Oke, topik pembahasan kita akan mulai dari apa sih sebenarnya definisi dari akuntabilitas. Ngomongin akuntabilitas itu nggak berbeda jauh, nggak bisa kita pisahkan dari apa yang disebut sebagai responsibilitas. Kalau responsibilitas itu adalah kemampuan atau kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada seseorang. Sedangkan setelah menyelesaikan tugas kan tidak hanya langsung selesai. Kita harus mampu mempertanggungjawabkan apa tugas yang tadi yang sudah kita selesaikan. Nah, kewajiban mempertanggungjawabkan itulah yang disebut sebagai akuntabilitas. Contohnya, misalnya nih, saya sebagai seorang dosen, kewajiban saya, responsibilitas saya adalah mengajar salah satunya. Nah, di dalam mengajar itu tentu saja tidak asal mengajar, kita harus membuat rencana pembelajaran setiap semester. Kita harus membuat kontrak pembelajaran. Nah, itu responsibilitas. Terus bagaimana akuntabilitas saya sebagai seorang dosen yang mengajar? Tentu saya harus melaporkan kegiatan perkuliahan saya dengan menandatangani bukti kehadiran dan jurnal harian setiap saya selesai mengajar. Ini akan dilaporkan per semester. Nah, itulah akuntabilitas. Nah, kemudian apa sih konsep akuntabilitas sebagai seorang ASN? Ada 4. Yang pertama, kita harus menghindari konflik kepentingan. Kepentingan negara, kepentingan publik harus kita utamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita. Yang kedua adalah kita juga harus menghindari politik praktis. Apa itu kegiatan politik yang berhubungan dengan upaya merebut kekuasaan? Kita tidak boleh terlibat pada hal tersebut. Karena apa? Karena ASN itu harus bersifat netral. Dia harus loyal kepada siapapun yang akan berkuasa atau memimpin. Kemudian yang ketiga adalah perlakuan adil dalam pelayanan publik. Kita tidak boleh membeda-bedakan siapa yang akan kita layani ya. Kita tidak boleh, kita harus bersikap adil. Dan yang terakhir adalah sikap konsisten dan dapat diandalkan. Kemudian, apa sih artinya bagi saya seorang ASN harus mempelajari ini dalam Latsar? Jadi yang pertama adalah seorang ASN itu harus akuntabel. Saya harus mampu mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah menjadi tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada saya sebagai seorang pelayan publik. Yang kedua adalah seorang ASN, saya juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada 9 item. Leadership atau kepemimpinan, transparansi, kita harus transparan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Ada 9 item. Kemudian jika nanti saya menjadi ASN, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah sebagai seorang dosen, tentu saja saya harus mampu melaksanakan tugas utama saya. Apa itu Tridharma? Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya harus mampu melaksanakan tugas utama itu dengan mampu juga mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut. Yang kedua, saya akan menjadi contoh, saya akan menjadi teladan bagi lingkungan di sekitar saya. Saya akan mulai dari diri saya sendiri. Setiap dikasih tugas, tambahan di luar tugas utama yang Tridharma tadi, saya akan mempertanggungjawabkan sebaik dan setransparan mungkin. Sekian jurnal harian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.